Baik, eh, kita mulai saja ya untuk hari ini. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Suara Ibu jelas kah di situ? Bisa dengar dengan jelas? Jelas. Tampilan PT-nya jelas? Jelas, Ibu. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin tanya dulu, kabarnya bagaimana? Baik, Bu. Baik. Semoga baik semua ya. Kabar baik, Ibu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Saya persilakan untuk kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan. Berdoa selesai. Ya, adik-adik, ada yang tidak hadir? Nanti Ibu share link untuk daftar hadirnya di WhatsApp ya. Baik, Bu. Ya, Ibu kelas coba cek. Nanti cek siapa yang belum hadir. Siap, Bu. Ya, terima kasih. Baik, kita mulai saja. Hari ini kita mempelajari tentang laju reaksi, yaitu tentang teori tumbukan. Nah, tujuan pembelajarannya bisa diperhatikan pada PowerPoint, yaitu melalui aplikasi Zoom Meeting dan WhatsApp dengan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep laju reaksi, menganalisis, dan mengidentifikasi pengaruh konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan penambahan katalis terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dari hasil pengamatan gambar pada PowerPoint serta video reaksi secara mikroskopik dengan kreatif, mandiri, santun, teliti, serta tanggung jawab. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, adik-adik silakan perhatikan pada PowerPoint. Semua perhatikan ya. Di situ ada ilustrasi garam kasar yang dilarutkan dalam air panas, serta garam halus yang dilarutkan dalam air panas. Nah, dari ilustrasi ini, coba kalian pikirkan kira-kira larutan garam mana yang lebih cepat larut dan kenapa demikian? Coba satu orang sampaikan pendapatnya. Rivaldo? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang lebih cepat larut itu adalah garam halus, Bu. Ya, garam halus ya dari Rivaldo. Kira-kira kenapa itu? Ada yang mau bantu jawab? Ayu? Saya tidak tahu, Bu. Ya, baik. Bagus ya, sudah ada yang mulai berpikir. Tadi ada yang jawab garam halus yang lebih cepat larut. Nah, adik-adik, untuk lebih memahami materi ini dan bisa menjawab ilustrasi ini, kita masuk saja pada materi kita tentang laju reaksi, yaitu teori tumbukan. Nah, di sini Ibu akan kasih kalian LKPD. Nanti buka grup WA ya, Ibu share juga di situ. Sambil perhatikan di sini ada di PowerPoint. Baik, Bu. Ya, tujuan dari LKPD ini yaitu mampu memahami konsep laju reaksi, menganalisis, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dari hasil pengamatan ilustrasi gambar pada PowerPoint, serta video reaksi secara mikroskopik dengan kreatif, mandiri, santun, teliti, serta tanggung jawab. Ya, ini hanya kalian bisa baca di situ ya, buka di ini WhatsApp masing-masing. Untuk video yang pertama, semua perhatikan ya. Baik, Bu.
Ya, videonya jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Ibu. Itu bisa diperhatikan di situ hasil dari reaksinya, durasi masing-masing reaksi untuk bongkahan, kepingan, dan serbuk. Di situ tadi ada reaksi antara HCl dengan kapur ya. Kapur dengan yang pertama tadi ada bongkahan, kepingan, dan serbuk. Silakan dicatat hasil pengamatannya. Kita lanjut Sudah. ke video yang kedua. Ya, sudah diamati ya. Di Sudah, situ Bu. ada hasil durasi untuk masing-masing reaksi. Videonya jelas? Kalau Jelas, kurang Bu. jelas, biar Ibu tayangkan ulang. Jelas. Ya, baik. Kita langsung pada pertanyaan nomor 1. Jadi silakan kalian buat tabel hasil pengamatan berdasarkan kedua video ilustrasi praktikum tersebut dan isi tabel dengan data hasil praktikum. Lalu uraikan pendapat kalian kaitan antara faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan ilustrasi video tersebut berdasarkan teori tumbukan dan berikan contoh fakta dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Itu pertanyaan nomor 1. Yang ini mohon maaf ya, ini maksudnya nomor 2. Ya, silakan perhatikan gambar ilustrasi di PowerPoint. Semua perhatikan dengan baik ya. Ya, pertanyaannya, uraikan pendapat Anda tentang gambar ilustrasi faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut berdasarkan teori tumbukan. Dan yang terakhir, uraikan hubungan antara katalis dengan energi pengaktifan. Ya, adik-adik, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Kerjanya masing-masing ya. Boleh buka internet untuk melakukan studi literatur. Baik, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Boleh kasih mati dulu videonya. Tapi jangan keluar dari Zoom ya. Baik, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu. Ya, waktunya habis. Adik-adik boleh buka kembali videonya. Kasih aktif semua kamera itu. Ya, Bu. Semua kasih aktif kamera ya. Ya. Kita mulai pada pertanyaan Sudah, Ibu. nomor 1. Nomor 1, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Steph, kok. Saya, Ya, Bu. Bu. Ya, Steph, silakan. Berdasarkan ilustrasi video pertama, terlihat bahwa faktor yang mempengaruhi laju reaksi di gambar tersebut adalah
faktor luas permukaan. Nah, hal ini ditunjukkan oleh perbedaan lama durasi yang diperlukan Nih, oleh masing-masing reaksi sebentar. untuk Ini Ibu habis potong sedikit reaksi. ya. Mohon Ya. maaf, Ibu potong. Coba jawabnya dari pertanyaan pertama itu tentang tabel untuk video pertama. Coba kamu ilustrasikan tabelnya, tabel hasil pengamatan. Di situ Ya, waktu untuk reaksi pertamanya berapa, baru kamu jawab pertanyaannya. Silakan. Nah, untuk ini reaksi dari CaCO3 100 gram dan HCl pada HCM 20 ml. Reaksi ini pertama bongkahan direaksikan dalam HCl 1 molar. Waktu yang diperlukan 11 detik di situ ya. detik. Detik ya. Kemudian reaksi kepingan direaksikan dalam HCl 20 molar. Waktu yang dibutuhkan 8 detik dan serbuk waktu yang dibutuhkan 4 detik. Nah, berdasarkan ilustrasi video pertama pada slide tadi, terlihat bahwa faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah faktor luas permukaan. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan lama durasi yang diperlukan oleh masing-masing reaksi untuk habis bereaksi. Pada hasil pengamatan, serbuk kapur lebih cepat bereaksi dengan HCl dibandingkan dengan kepingan dan bongkahan. Nah, serbuk kapur memiliki luas permukaan yang paling besar, sedangkan bongkahan kapur memiliki luas permukaan yang paling kecil. Hal ini sesuai dengan teorinya bahwa semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka semakin banyak kemungkinan terjadi temukan dengan zat lain sehingga laju reaksi semakin cepat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu saat buat kue, bongkahan gula merah dihancurkan dulu baru dilarutkan dalam air panas biar cepat larut dalam air. Ya, luar Itu biasa jawaban ya. dari saya. Ya, terima kasih, Steph. Dari teman-teman lain mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menambahkan jawaban dari Steph? Erni mungkin ada tanggapan? Ya, tidak ada ya. Tidak ada Ibu. Pasti Ya. Bu. Ya, Ya dari Bu. Ibu juga tadi jawaban Steph sudah sangat bagus ya. Pasti ini biasa nonton mamanya buat kue di dapur ini. Sudah omong kue. Pasti Ibu. Ya. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Silakan satu orang menjawab. Saya, Bu. Ya, Rivaldo, silakan. Ya. Dari tabel yang saya buat, Ibu, reaksi menggunakan Na2S2O3 20 ml dengan HCl 0,1 molar. Yang gambar pertama 0,1 molar Na2S2O3 dengan HCl 0,1 molar pada suhu 10 derajat Celcius itu mencapai waktu 4 detik. 4 menit di situ kok. 4 menit Ibu. Menit, ya. 4 menit 8 detik, 88. Terus yang kedua itu dengan suhu 20 derajat Celcius, waktunya 1 menit 34 menit 50. 1 menit 34 detik, 50. Yang ketiga pada suhu 30 derajat Celcius itu 1 menit, 7 detik. Terus kalau yang pada suhu 40 derajat Celcius itu 54 detik, 15. Jadi dari hasil pengamatan saya itu terhadap video yang kedua ini, faktor yang mempengaruhi laju reaksi di sini itu adalah faktor suhu ya Ibu. Terus perbedaan lama waktu yang diperlukan oleh reaksi dengan variasi suhu, HCl yang suhu paling tinggi yaitu 40 derajat Celcius membutuhkan waktu lebih sedikit untuk habis bereaksi dibandingkan dengan HCl yang dengan suhu lebih rendah.
Jadi dengan demikian semakin tinggi suhu maka laju reaksi semakin cepat. Pada temperatur tinggi energi kinetik partikel akan lebih besar dan sebagai akibatnya jumlah tumpukan semakin banyak sehingga laju reaksinya akan meningkat. Ada juga dalam contoh sehari-hari itu melarutkan garam dengan air panas lebih cepat daripada melarutkan garam menggunakan air dingin. Ya, luar biasa ya studi literaturnya. Ini jawabannya panjang sekali dan sangat berisi. Ya, mungkin dari adik-adik yang lain ada mau menanggapi jawaban dari Rivaldo. Mungkin ada yang kurang, jadi silakan satu orang tambahkan. Sudah pas, Pas, Ibu. kok? Ya, pas ya. Saya kira juga jawabannya sudah sangat lengkap itu. Ya, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikut. Nomor 2 di situ ya. Silakan, gantian dulu, orang lain dulu yang jawab. Jangan sampai yang lain ada tidurin. Erni dan Ibau? Ya, saya bisa yang jawab. Ya, silakan. Baik, jawaban tersebut berdasarkan pengaruh faktor konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi hal ini terlihat pada perbedaan konsentrasi HCl, yaitu 1 molar, 2 molar, dan 3 molar. Konsentrasi reaktan berhubungan erat dengan jumlah partikel zat yang terlibat dalam tumbukan. Jika jumlah reaktan bertambah banyak, maka akan semakin banyak jumlah partikel-partikel yang bertumbukan, dan oleh karena itu akan semakin dekat jarak antar partikel sehingga jumlah tumbukan efektif juga akan meningkat. Atau dengan kata lain, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak kemungkinan untuk menghasilkan tumbukan efektif sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Hal ini tergambar jelas bahwa HCl 3 molar mengalami reaksi yang berlangsung paling cepat. Sekian jawaban saya, Ibu. Ya, terima kasih ya Erni dan Ibau sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Ada yang mau menanggapi? Li Juita, dari tadi diam saja ini. Pas, Ibu. Pas, kok? Ya, Sama, Bu. sama, Ibu. Jangan sampai ini Li Juita tidak kerja ini. Dari tadi diam-diam, Sa. Kerja, Ibu. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan terakhir tentang hubungan antara katalis dengan energi pengaktifan. Silakan, yang mau jawab? Saya, Ibu. Li Juita, jawab sudah. Baik, Ibu. Jadi, hubungan antara katalis dengan energi pengaktifan. Sebelumnya kita harus tahu dulu yang dimaksudkan katalis. Katalis positif yaitu katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia yang memberikan suatu mekanisme reaksi alternatif dengan nilai energi aktivasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai energi aktivasi reaksi tanpa katalis. Energi aktivasi yang semakin rendah akan menyebabkan lebih banyak partikel yang memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi rendahnya halangan energi aktivasi ini, sehingga mengakibatkan jumlah tumbukan efektif akan bertambah banyak, sehingga laju reaksi juga akan meningkat. Ya, baik. Terima kasih ya, Li Juita. Baik adik-adik, itu tadi jawaban dari kalian untuk beberapa pertanyaan yang tertera pada LKPD. Nah, dari hasil diskusi pada LKPD, mungkin ada yang mau menanggapi. Ada yang mau tanggapi kok? Tidak ada, Ibu. Pas, Ya, Ibu. luar biasa ya studi literatur yang kalian lakukan. Tadi saya lihat kalian jawabnya itu lengkap semua. Tidak ada juga yang mau bertanya nih. Ya, kalau begitu, Ibu sendiri yang bertanya sekarang ya.
kalian tahu sekarang ini kita seperti hari ini saja kita melakukan pembelajaran secara online itu karena mencegah penyebaran COVID-19 ya. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini tentang laju reaksi, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira menurut kalian bagaimana hubungan antara materi yang kita pelajari hari ini dengan fenomena semakin merebaknya COVID-19? Siapa yang belum jawab pertanyaan tadi? Ayo. Ayu Esti? Steph? Saya, Bu. Saya Ibu. Ya, silakan. Nah, sesuai dengan materi yang sudah kita dapat mengenai laju reaksi, ini kaitannya dengan wabah COVID, dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, salah satu faktor mempengaruhi laju reaksi adalah faktor konsentrasi, di mana semakin besar konsentrasi, maka kemungkinan terjadinya tumbukan semakin banyak yang menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Nah, demikian halnya dengan COVID-19, kita harus menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai karena sangat rentan dengan menularnya virus COVID-19, sehingga kita diberikan ini arahan untuk selalu memakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Ya, luar biasa ya jawabannya. Itu kalian sudah dengar itu seperti apa hubungan antara materi kita hari ini dengan fenomena COVID-19. Jadi adik-adik, pesan yang ingin Ibu sampaikan adalah kalau ingin keluar silakan patuhi protokol kesehatan untuk COVID-19. Jangan lupa pakai masker di tempat-tempat ramai itu. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Ya, itu materi kita hari ini. Ya, sekarang saya ingin beri kesempatan kepada kalian untuk mengambil kesimpulan dari seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini. Khususnya untuk materi laju reaksi. Silakan. Rivaldo? Ini semua masih lengkap toh? Yang kasih mati video ini? Iya, Ibu. Ya, Lijita silakan. Kesimpulan untuk materi hari ini seperti apa? Berdasarkan materi yang telah kita pelajari hari ini mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka dapat disimpulkan yang pertama bahwa semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak kemungkinan untuk menghasilkan tumbukan efektif sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Yang kedua, semakin luas permukaan bidang sentuh zat padat, semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar partikel zat yang bereaksi sehingga laju reaksinya makin cepat. Yang ketiga, semakin tinggi suhu, maka molekul-molekul yang mencapai energi aktivasi semakin banyak sehingga laju reaksi semakin cepat berlangsung. Yang keempat, katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan atau memperkecil energi aktivasi. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya Lijita. Itu tadi rangkuman kesimpulan yang diambil oleh Lijita dari pembelajaran tentang laju reaksi tentang teori tumbukan hari ini. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya ingin memberi tugas kepada adik-adik. Nomor di sini. 5 nomor ya. Bisa lihat di situ? Ya. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini ada berapa nomor di sini? 5 nomor ya. Akan Ibu Baik, sharekan di grup WhatsApp. Boleh dikumpulkan batas waktunya minggu depan ya pada pertemuan berikutnya. Ya, Bu.
Baik, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, jangan lupa kerjakan itu tugas, kirim dalam bentuk PDF di WhatsApp. Batasnya minggu depan ya. Itu akan menjadi kunci sebelum kalian memasuki pembelajaran minggu depan. Lalu jangan lupa belajar tentang materi hukum laju reaksi dan penentuan laju reaksi untuk minggu depan. Ya, sekian pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan saya beri kesempatan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sudah ya? Silakan